Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di pertemuan keempat mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana sih menyusun konsep perancangan aplikasi Sistem Informasi Geografis. Jadi seperti pada pertemuan sebelumnya, kemarin Anda sudah mendapatkan materi tentang gambaran ya pada bidang apa saja implementasi dari GIS ini diterapkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas lebih detail dari beberapa bidang ya untuk diaplikasikan pada salah satu sistem informasi geografis gitu. Baik, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh perlu kita bahas tentang eh, saya ulas kembali tentang cakupan dan manfaatnya. Jadi yang tren pada awal mulanya GIS ini dibuat adalah yang pertama adalah tentang konservasi sistem, terus kemudian perencanaan pembangunan, terus kemudian infrastruktur, ya, Gojek, Grab, ya, GoFood dan sebagainya belum masuk pada waktu itu. Nah, itu adalah perkembangan dari konsep aplikasi JIS yang pada masa-masa sebelumnya. Jadi contohnya misalkan untuk ekosistem ya, pada awal mulanya bagaimana kita bisa melakukan kontrol terhadap lingkup konservasi ya. Jadi sebuah wilayah kawasan yang perlu diprioritaskan untuk dilindungi. Terus kemudian apa saja tingkat ancaman dan habitat pada fokus dalam konservasi. Terus kemudian pemantauan aktivitas yang kemungkinan bisa dikatakan tidak sesuai dengan aturan. Dalam hal ini adalah ilegal. Kalau di Indonesia tentunya marak sekali yang namanya adalah illegal logging. Nah, itu perlu sebuah pemetaan yang tentunya eh, ada update ya setiap kali waktu. Karena dalam dalam melakukan penebangan ilegal ini kan kalau misalkan petanya tidak diupdate dalam jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan, mungkin hutan-hutan itu sudah habis. Nah, dari sini kontrolnya juga akan menjadi terhambat. Oke, terus kemudian perencanaan pembangunan. Ya, dalam membuat sebuah tata kota dan daerah, ini perlu perlu sebuah perancangan. Jadi tidak hanya sekedar melakukan bongkar pasang ya. Jadi misalkan kita membuat konsep rumah saja, kita perlu yang namanya gambar gambar RAB ya, rencana anggaran biaya terhadap penyusunan ruang-ruang di dalam rumah itu. Jangan sampai nanti begitu misalkan kita membuat rumah tanpa adanya penyusunan, yang kita bangun pertama itu adalah kamar mandi yang ternyata posisinya ada di depan. Nah, itu sepertinya agak kurang kurang bagus. Nah, tentunya di sini untuk perencanaan pembangunan untuk apa? Kita lihat fungsinya terlebih dahulu. Jadi penentuan kawasan hutan lindung dan budidaya, terus kemudian penentuan lokasi perumahan dan industri. Nah, kalau kalau di fenomena saat ini tentunya sampai dengan ke pemasaran, marketing ya. Misalkan di online shop kita ingin melakukan analisis terhadap customer ya yang memiliki tingkat belanja yang tinggi, permintaan belanja yang tinggi itu di lokasi mana saja itu bisa kita ketahui dengan memanfaatkan media sosial dan pemanfaatan GIS. Seperti itu. Kemudian infrastruktur perencanaan luas jalan ya, ruas jalan atau kelas jalan yang pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau sekarang tol-tol itu sedang dibangun, itu adalah blueprint atau roadmap perjalanan dari pemerintah sebelumnya sehingga bisa terrealisasi saat ini. Nah, tentunya ada tambahan ya, tambahan di satu sisi, tetapi tidak banyak karena sudah memegang roadmap-nya seperti itu. Nah, di dalam pembangunan ruas jalan ini tentunya ada prioritas jalan yang dibangun. Nah, kalau target pemerintah kita saat ini di 2020 adalah konektivitas. Artinya setiap kota ini memiliki simpul yang strategis untuk dilakukan eh, dilakukan apa namanya
penghubungan terhadap satu simpul ke simpul lain. Jadi untuk apa? Untuk transportasi misalnya, terus kemudian kemudahan akses untuk suplai dari bahan makanan dan seterusnya. Bisa juga untuk penentuan signal signal telepon seluler atau internet fiber optik, atau bisa juga untuk pemetaan pengairan, bisa juga untuk melakukan pemetaan listrik ya. Listrik tentunya kalau di kota-kota besar sudah tercukupi, tapi bagi yang berada di pelosok itu mungkin jauh dari kelayakan yang ada di kota. Kemudian mungkin Anda bisa mencari contoh yang lain di bidang aplikasi apa saja yang masuk ke dalam pengembangan GIS. Yang pasti di sini cakupannya ada konservasi ekosistem, perencanaan pembangunan, dan infrastruktur di tiga itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, kalau kita melihat contoh yang pertama untuk konservasi, Anda bisa mencari atau googling tentang peta HCVF, High Conservation Value Forest. Artinya apa? Yaitu untuk membantu para pengelola hutan dalam usaha meningkatkan keberlanjutan sosial dan lingkungan hidup. Jadi fungsinya adalah tidak hanya untuk mengambil sumber daya alam saja, tetapi bagaimana menghidupkan perekonomian taraf hidup di masyarakat setempat. Ya, tentunya tidak hanya sekedar para tukangnya bisa makan, tetapi juga bagaimana ini distribusi dari hulu ke hilir ini juga dibahas. Oke, yang pertama pendekatannya apa saja? Perlu identifikasi area mana saja yang digunakan ya atau berdekatan dengan unit pengelola. Ya, dalam hal ini kalau misalkan ada saya ambil contoh perusahaan kayu, ya, ada unit pengelolaan kayu yang mengandung nilai sosial, budaya, ekologi yang luar biasa penting. Jadi tidak hanya sekedar pembalakan hutan saja, namun ada pembelajaran di sini dari hulu ke hilir. Tentunya ada konsep yang harus diatur, ya. Jadi misalkan nanti kalau sudah ditebang itu ada syarat berapa harus kita tanam lagi dari pohon yang sudah kita tebang. Yang kedua, menjalankan sistem pengelolaan dan melakukan kontrol atau pemantauan terhadap menjamin pemeliharaan dan peningkatan nilai-nilai tersebut, ya. Tentunya di sini ada target, ya, terus kemudian ada evaluasi. Kira-kira dari konsep aplikasi yang sudah dibuat itu sejauh mana bisa bermanfaat dan memberikan dampak, ya, peningkatan terhadap nilai tambah bagi perusahaan ataupun bagi masyarakat setempat. Oke, ini ada contoh pemetaan, ya, High Conservation Value Forest dari peta di wilayah Kalimantan. Jadi Anda bisa lihat di situ. Jadi ada warna merah, ada warna kuning, ya, ada warna jingga, ada warna oranye. Ada 6 kategori legenda yang ada di dalam peta itu, ya. Ini ada keterangannya adalah representatif. Pertama, value HCVF. Nah, jadi kalau kita buat ke sebuah peringkat, ya, High Conservation Value Forest, ini ada 6 level yang perlu dibuat, perlu disusun. Nah, di level-level ini ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Ya, jadi tidak serta-merta semuanya menjadi sebuah prioritas untuk diambil value-nya. Nah, mungkin gambar yang berwarna merah ini, ya. Ya, ini wilayah konservasi yang di sini memang sulit untuk dikembangkan. Kenapa? Karena berbatasan dengan negara tetangga, sehingga akses untuk menuju ke kota besar yang ada di wilayah itu, di provinsi misalkan atau di pulau, ini tentunya agak jauh, ya, ketika akses jalannya itu menuju ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten. Maka dibuatlah sebuah warna legenda yang memiliki value atau nilai yang berbeda-beda, ya. Jadi prioritas pertama, prioritas kedua sampai dengan ke-6 dibuat
dengan level yang berbeda. Oke, itu konsep secara umum untuk HCVF. Kemudian contoh dalam pengembangan aplikasi JIS yang lain. Di sini saya ambil contoh bagaimana sih kalau Telkom itu melakukan maintain atau memperbaiki adanya sebuah gangguan, ya. Nah, kira-kira analisis sistemnya sebagai berikut. Sistem yang dapat menjawab pertanyaan satu, siapa yang mengalami gangguan? Yang kedua, gangguannya apa saja? Terus kemudian yang ketiga itu lokasinya berada di mana, ya? Di mana lokasi pelanggan yang mengalami gangguan, dan di tiang manakah, ya, pusat dari telepon itu ya harus diperbaiki, karena tentunya ada terminal pada line-line telepon yang ada di rumah-rumah itu berada di mana pusatnya. Yang pasti di setiap wilayah itu ada gitu. Nah, kemudian bagaimana status perbaikan yang harus dilakukan oleh petugas. Di sini ada standar perbaikannya, ya, mulai misalkan dari evaluasi, terus kemudian datang petugas ke lapangan, melakukan konfirmasi apakah teleponnya sudah bisa atau belum. Terus kemudian kalau belum bisa, berlanjut terhadap penyelidikan line mana yang kira-kira terputus dan sebagainya. Oke, ini contohnya, ya. Di sini ada gambar peta untuk melakukan perbaikan line telepon bagi masyarakat. Misalkan di sini ada SMS masuk, atau mungkin kalau misalkan fenomena saat ini kita ubah menjadi WA gitu, isi pesannya apa, ya, terus keluhannya apa saja, ya, gangguan yang diterima, terus kemudian kita cari data pelanggannya, apakah benar orang yang telepon itu sesuai dengan data yang ada di pelanggan. Tentunya harus ada identifikasi kebenaran dari si pelapor gitu. Nah, kemudian baru ada tindak lanjut. Oke, kemudian cakupan yang lain, ya, selain ketiga tadi tentang konservasi, terus kemudian infrastruktur, kemudian konsep ekosistem, ada juga pengelolaan sumber daya alam. Kemudian ada juga fasilitas dan jasa. Kemudian manajemen pertanahan dan pajak. Seperti ini, misalkan contoh sumber daya alam, estimasi potensi sumber daya hutan, penentuan kerusakan, ya, dan sebagainya. Mungkin Anda bisa mencari contoh aplikasi yang tertera di slide ini, ya, lebih detailnya seperti apa. Yang jelas, gambaran awal yang saya beri contoh tadi, data terkait dengan pengembangan GIS dapat dipenuhi. Baik, kemudian penentuan lokasi jaringan minimarket berbasis pada network lokal locational model atau location model. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi, tentunya ada analisis sistem yang harus dilakukan, ya. Kenapa kok usulan lokasi minimarket yang bersifat waralaba ini perlu mempertimbangkan lokasi dan pasar? Ya, alasannya sederhana. Ketika nanti minimarket ini didirikan, ya, intinya akan mendapatkan konsumen yang banyak atau malah sepi. Ya, tentunya ada target yang harus dipenuhi. Baik, misalkan minimarket itu dibangun, ya, atau didirikan, ada yang harus melakukan analisis kira-kira lalu lintas orang yang berada di jalan itu berapa, setiap harinya itu berapa, dihitung manual, ya. Nah, kemudian jarak dengan pasar tradisional atau mungkin dengan toko-toko yang lain itu berapa, ya. Apakah dekat, apakah jauh, itu juga menjadi pertimbangan. Jangan-jangan barang yang diperjualbelikan itu sudah ada di pasar tradisional yang harganya jauh lebih murah. Kemudian pasar tradisional yang sudah ada menggunakan network location model. Untuk apa? Meminimalkan biaya investasi bagi minimarket dan transportasi bagi pihak konsumen. Nah, tentunya bagi distributor juga sama. Ketika aksesnya jauh lebih dekat dan lebih lancar,
akan menghemat biaya distribusi. Gitu. Oke, ini contohnya. Jadi Anda bisa melihat tingkat kepadatan ya, tingkat kepadatan lalu lintas ya, lalu lintas jalan, bisa orang lalu lalang, bisa kendaraan bermotor, namun tidak bisa diambil kesimpulan sepihak. Misalkan kalau kita ambil jalan tol, nah jalan tol itu kan bukan sebuah jalan yang bisa sembarang orang bisa mendirikan minimarket ya, atau mungkin jalan provinsi, jalan kabupaten, ini analisisnya berbeda. Nah, tergantung nanti target utama ketika didirikan minimarket ini apa. Nah, tentunya di sini ada lingkaran-lingkaran yang menjadi titik pusat kira-kira lokasi yang bagus terhadap pendirian minimarket yang baru ya. Itu bisa menjadi sebuah prioritas. Jadi ada tanda bintang, ini adalah titik usul. Terus di sini ada kuning ya, bulat kuning ini adalah demand atau permintaan. Gitu. Jadi dengan berbagai aspek dan pertimbangan tertentu minimarket ini bisa didirikan. Oke, nah dari situ Anda bisa memiliki gambaran kira-kira data apa saja yang Anda perlukan. Ya. Nah, dari komponen sistem informasi geografis yang pertama tentunya ada sumber data yang harus disiapkan. Terus kemudian ada konversi data, kemudian bagaimana cara mengelola, bagaimana cara melakukan analisis, dan apa luarannya. Gitu. Jadi kalau saya ambil di sini contohnya ini ya, ada peta sebaran pengusulan minimarket dan demand atau permintaan. Data apa saja? Tentunya data populasi penduduk, data ruas jalan, lalu lintas jalan ya, terus kemudian jarak antara distributor dengan minimarket. Nah, itu bisa menjadi titik awal data yang harus dipenuhi. Nah, kemudian sumbernya dari mana? Ada survei geodesi, ya, geodetik, terus kemudian ada penginderaan jauh, ada survei lapangan. Bagaimana cara melakukan konservasi? Ya, tentunya kalau Anda punya GPS, ya, itu bisa melakukan record terhadap titik-titik lokasi yang menjadi simpul jalan untuk pemetaan. Ya, terus kemudian bagaimana? Di scan, ada peta manual, terus di scan, kemudian dilakukan digitasi, bisa juga. Oke. Selain itu, ada juga data nanospasial yang menerangkan dari objek-objek yang sudah kita kumpulkan tadi, misalkan lokasi, terus kemudian jalan. Kalau lokasi itu ada koordinat X, Y, kalau jalan itu ada panjang, kalau ada luasan wilayah itu ada berapa meter persegi, berapa hektar, dan seterusnya. Kemudian, nah analisis nih. Nah, analisis ini kalau kita berbicara tentang data, ya, bagaimana cara kita memanipulasi data agar data itu bisa menjadi sebuah informasi yang berharga, gitu. Jadi harus ada analisis, ya. Setelah dikelola harus ada analisis. Nah, kemudian luarannya apa? Luarannya ada dua sebenarnya. Yaitu ada yang pertama berbentuk peta, dan yang kedua adalah sebuah representasi data dari peta tersebut. Ya, bisa berupa laporan, bisa berupa peta dalam bentuk cetak yang di bawahnya itu ada keterangan dari peta. Jadi tidak hanya sekedar legenda, tapi di sini menerangkan dari hasil luaran dari proses pengelolaan dari data tersebut. Nah, ini komponennya, ada bagaimana cara kita mengambil data, ada foto udara, terus kemudian ada peta manual yang kita gambar, ya. Terus kemudian ada peta digital, ya. Kalau misalnya kita ambil dari map, ya, Google Map, itu bisa ada fasilitas yang digunakan untuk mengambil data peta, tapi tidak begitu detail, ya, sehingga kita memiliki gambar peta digital. Oke, ini contoh input data GIS. Jadi yang pertama kita bisa mengambil rupa bumi Indonesia, FBI ya. Kalau dulu webnya namanya Bagus Surtanal, kalau sekarang namanya BIG, Badan Informasi Geografi. Nah, di sini lembaga pemerintah yang menyediakan
peta Indonesia secara resmi. Jadi Anda bisa gunakan itu. Nah, bagaimana jika Anda membutuhkan untuk peta yang detail? Jadi Anda bisa melakukan digitasi ulang terhadap rupa bumi Indonesia itu. Atau mungkin Anda bisa membeli juga, tapi nanti tetap harus didigitasi. Kita belinya dalam bentuk peta udara, foto udara, kemudian kita digitasi ulang. Oke, yang di tengah ini adalah layer citra satelit resolusi tinggi, terus kemudian kita buat menjadi peta digital dalam bentuk format, misalkan kalau di AVI ya dotnya nanti .shp atau shapefile, ada SHX, terus kemudian ada data Excel-nya itu untuk data non spasial, nanti bisa dilihat di situ. Tapi datanya terpisah. Kalau kita nggak punya software yang pengelolaan pemetaan, nanti akan terbacanya terpisah, bisa menjadi satu. Oke, ini kalau kita memiliki kesulitan dalam melakukan pengambilan data yang jauh, ya jauh itu dalam arti misalkan kita ingin mencari sebuah pesawat yang hilang di lautan yang luas. Nah ini kan nggak mungkin kita harus turun masuk menyelam satu persatu ya. Nah ini tentunya lewat foto udara bisa, atau mungkin kalau kapal menggunakan sonar ya. Sonar itu adalah suara. Nanti ketika suaranya itu ditembakkan dari kapal selam atau mungkin dari kapal laut dari SAR, ini akan mengembalikan suara yang tentunya tidak sama ketika dia bertemu dengan benda asing. Nah begitu. Atau mungkin di daerah kutub, atau mungkin daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh manusia, ini bisa dilakukan dengan penginderaan jauh. Oke, ini spektrum elektromagnetik, ya. Jadi gelombang-gelombang yang dapat mengirimkan signal, ya, yang bisa dideteksi oleh manusia ataupun oleh alat-alat elektromagnetik, ya. Di sini ada panjang gelombangnya berapa, terus kemudian asal gelombangnya dari mana, ya, frekuensinya berapa. Nah ini beda-beda. Nah ini kalau yang bisa dideteksi oleh manusia, misalkan ada suaranya ya, ada suaranya, terus kemudian gambar juga terlihat. Sedangkan kalau tidak bisa dideteksi oleh manusia, bisa menggunakan alat, misalkan radar atau misalkan X-ray ya, atau sinar X begitu, ada radioaktif juga, ada microwave, ada FM radio. Nah tentunya ketika Anda melihat di sini ada elektromagnetik gelombang spektrumnya, kita bisa menyesuaikan alat mana saja yang bisa menerima informasi. Nah ini saya ambil contoh untuk lokasi misalkan ya, integrasi GPS dan SIG. Nah perlu Anda ketahui yang namanya GPS itu bukan sistem informasi geografis. Ya, GPS itu adalah Global Positioning System untuk mengetahui kita berada di lokasi mana, garis lintang berapa, bujur berapa. Jadi kalau misalkan di titik koordinat ya koordinatnya adalah X, Y. Oke. Sini P-nya adalah position, I-nya adalah informasi, sehingga banyak aplikasi yang bisa kita kembangkan dengan adanya titik-titik koordinat menggunakan GPS. Nah, kemudian kita olah, ya, sesuaikan dengan konsep awal sistem informasi geografis. Ada basis data, ada komputernya, kemudian ada perangkat kerasnya, ada yang memikirkannya, ada brainware-nya, terus kemudian ada pengelolaan ya. Artinya di sini adalah aplikasi yang mengelola. Nah, bagaimana cara kita mengkorelasikan data, ya, di mana data dari masing-masing objek geografi ini berbeda. Ya tentunya kita buat ke dalam bentuk basis data ya, tentunya ada field, ada kolom juga, ada layer-layer yang perlu kita prioritaskan ketika kita membuat sebuah sistem. Jadi misalkan kalau di dalam permukaan bumi kita menggunakan yang namanya objek topografi ya. Jadi ada juga geologi, keadaan tanah, kemudian hidrologi, kandungan air, terus tata guna lahan, ada jalan, terus kemudian ada lokasi. Ini tidak semuanya akan digunakan dalam penyusunan konsep aplikasi. Namun kita bisa melakukan seleksi terhadap
data mana saja yang perlu kita gunakan untuk membuat aplikasi. Jadi kembali lagi ke tujuan utama penggunaan aplikasi ini. Gitu. Nah, misalkan di sini saya ambil contoh sistem penentuan posisi dengan teknologi GPS. Nah, fungsinya untuk apa posisi ini? Oke, kalau posisi kalau kita ambil GPS tentunya untuk tata guna lahan ya sepertinya agak kurang pas ya, karena yang kalau tata guna lahan yang perlu kita kita fokuskan di situ adalah luasan wilayah, kandungan tanahnya. Ya GPS dipakai untuk batas-batas luasan wilayah itu saja. Tetapi kalau untuk misalkan fenomena Gojek di sini ya sangat penting data lokasi ya, karena di situ digunakan untuk midpoint, jadi untuk bertemunya itu di titik mana gitu. Bahkan mungkin yang jaraknya sekitar 5 sampai 10 meter dia akan tetap saja telepon, Bapak berada di mana, terus pelanggannya berada di mana, sementara di situ sudah jelas lokasinya. Oke. Jadi ada yang harus dipenuhi, posisinya, terus kemudian ketelitian posisi, kemudian konsisten atau enggak, dan tentunya adalah seragam atau homogen. Nah, ini mungkin apa ya istilahnya digitasi bumi dalam konsep konvensional dan GPS. Jadi Anda bisa bandingkan, ya saya ambil contoh mulai dari ketelitian saja. Ini tergantung skala. Kalau kita ambil peta ya, kalau peta manual. Sementara kalau GPS ya tentunya mungkin selisihnya errornya mungkin di bawah 10 meter. Kemudian cocok untuk melakukan koleksi data yang besar gitu. Kemudian kecepatan digitasi dikontrol oleh pengguna. Kemudian cocok untuk objek yang terlihat pada peta atau foto udara, kemudian digitizer 2 dimensi, digitasi point mode, kemudian digitasi stream mode. Jadi ada beberapa alasan kenapa kita menggunakan GPS dan peta konvensional. Nah, ini adalah korelasi data. Jadi ada tool GIS yang kita gunakan. Jadi mengubah data konvensional menjadi ke dalam bentuk digital. Ya, saya rasa ini yang saya sampaikan. Ya, kita kembali ke proyek akhir yang akan digunakan. Tentunya nanti Anda memerlukan data-data yang harus dikumpulkan untuk membuat aplikasi yang sudah Anda rancang. Ya. Jadi nanti bisa dilihat di link tugas, kira-kira tugasnya adalah mengumpulkan data apa saja yang kira-kiranya harus dipersiapkan. Oke, saya rasa ini dulu video untuk pertemuan kita di pertemuan keempat. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan akses di LMS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.